Hai OG Friends, ketemu lagi dengan kami Auto Gadget Channel. Channel yang doyan bahas-bahas ringan soal otomotif dan gadget. Pernah nggak sih OG Friends, pas kita lagi jalan-jalan, tiba-tiba kita dipepet dan disalip tipis-tipis oleh pengendara motor? Kita yakin jawabannya pasti pernah, bahkan sering mungkin. Belum lagi kalau para pemotor tersebut lagi konvoy, entah lagi San Mori atau touring, para oknum-oknum tersebut ugal-ugalan di jalan. Kalau kita cek di sosmed, pasti ada netizen yang memposting umpat-umpatan buat para oknum-oknum permotor tersebut. Nah, dari situ kita sering kali lihat atau dengar beberapa brand atau model motor yang sering banget dicap arogan di jalan. Padahal itu hanya oknum saja, bukan semua pemilik atau pengendara dari brand-brand motor tersebut. Tetapi, karena sering kali dipakai oleh oknum-oknum arogan ugal-ugalan di jalan, brand motor tersebut kena cap demikian. Nah, apa aja sih brand atau merek dan model motor yang biasanya sering kena hujat-hujatan netizen maupun para pengguna jalan lainnya? Kita langsung gaspol aja yuk! Harley Davidson. Arogansi pengendara Harley Davidson sering kali ditemukan dalam sebuah kegiatan grup touring. Salah satunya seperti yang terjadi di Bukit Tinggi beberapa tahun lalu yang berakhir dengan pengeroyokan prajurit TNI. Pendapat para pakar psikologi mengatakan arogansi kelompok tersebut bisa terjadi karena identitas kelompok. Dirinya mencontohkan seperti pada kelompok orang pandai di satu sekolah. Tentunya memiliki kebanggaan tersendiri dan egonya sendiri. Sebenarnya hal ini juga bisa terjadi dengan kelompok-kelompok lain dengan kebanggaannya masing-masing. Tetapi memang, seringkali pengguna Harley Davidson, baik itu saat konvoy maupun sendirian, terlihat arogan di jalan. Untuk komunitas Harley Davidson, mereka pasti punya kebanggaan tertentu. Salah satunya adalah motor yang mahal. Kalau orang yang ekonominya lemah, pasti sangat sulit sekali untuk membeli Harley Davidson. Dengan identitas kelompok ekonomi yang boleh dibilang bagus, maka mereka cenderung meremehkan orang lain, terutama yang kasta ekonominya berada di bawah mereka. Walaupun itu tidak semuanya, banyak juga yang dapat membangun image-nya lebih baik, seperti dengan aktivitas bakti sosial. Belum lagi image yang telah terbangun sejak lama di Amerika Serikat. Contohnya, klub Harley Davidson terkenal seperti Hells Angels, yang sempat menjadi satuan pengaman tidak resmi band lawas The Rolling Stones saat tur di Amerika Serikat beberapa dekade lalu. Yamaha NMAX. Motor Yamaha NMAX dapat julukan arogan seperti motor-motor moge yang biasa konvoy. Bahkan ketika sendiri pun, pemilik motor Yamaha NMAX juga dapat julukan arogan. Kenapa? Karena Yamaha NMAX memang cukup kencang untuk ukuran motor matic. Yamaha NMAX memiliki mesin 155cc dengan 4 katup sistem VVA yang paling kencang di kelasnya, sehingga pengendaranya tidak berasa melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Jadi bukan karena alasan pemakainya yang senang ugal-ugalan sehingga dibilang arogan, tetapi karakter motor Yamaha NMAX yang memang enak untuk dibawa ngebut. Selain itu, akhir-akhir ini Yamaha NMAX juga dapat julukan sebagai motor vampir. Kenapa? Karena suka menghisap darah manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sedot gan. Jadi buat para oknum pengguna NMAX yang ugal-ugalan, sadar dong bro. Kasihan teman-teman kalian yang pakai NMAX dengan santuy. Image mereka akan kecipratan jadi vampir juga nantinya. Yamaha RX King. Yamaha RX King sepertinya pantas menyandang slogan Raja alias King. Bayangkan saja, RX King diawali menjadi motor 2 tak terbaik, lalu diejek menjadi motor begal, sekarang menjadi motor yang diincar begal. Tak jarang juga banyak yang menjuluki RX King sebagai Raja Arogan. Mirip-mirip saudara mudanya, yakni Yamaha NMAX, King dikenal kencang sehingga pengendaranya seringkali keenakan mengendarainya. Riding position yang didesain untuk orang Asia kebanyakan membuat King sangat ergonomis dan lincah di jalan. Wajar aja kalau banyak oknum yang doyan ugal-ugalan dengan RX King. Saat ini harga RX King sudah ada yang mencapai ratusan juta rupiah.
Dengan kelangkaan serta naiknya harga RS King, para pecinta RS King berharap image raja arogan dan jambret pun hilang, karena hanya anak sultan yang sanggup membelinya. Ya, asalkan si anak sultan ini tidak menjadi arogan juga ya, karena harganya yang sudah selangit malah nantinya meremehkan yang lain pula. Kawasaki Ninja. Mau itu Ninja 4 tak maupun Ninja 2 tak, mungkin kita pernah mendengar atau pernah melihat slogan Ninja. Bukan arogan, tapi emang gak bisa pelan aja. Mirip dengan NMAX dan RX King, baik Ninja 4 tak maupun 2 tak tergolong motor yang enak diajak ngebut. Apalagi ada oknum-oknum pengendara Ninja yang seakan gak mau peduli dengan pengguna jalan lainnya. Karena semakin kencang saat memacu motor ini, semakin berguncang pula adrenalin pengendaranya. Ditambah lagi, Ninja terutama yang 4 tak sering juga dianggap obat ganteng Jepang, lantaran seringkali dapat cewek-cewek hanya karena si cowok naik Ninja 4 tak. Tidak sedikit pula ada laporan netizen terhadap beberapa oknum pengendara Ninja yang arogan di saat konvoi. Salah satunya ada laporan netizen yang menyatakan oknum-oknum pengendara Ninja yang konvoi di sebuah daerah wisata. Mereka ngeblar-ngeblar motornya dengan knalpot bisingnya sehingga sangat mengganggu pengunjung di tempat wisata tersebut yang sedang asik berleha-leha dengan santuy. Hal-hal demikian yang bisa mengakibatkan pengendara Ninja lainnya yang santuy kena getahnya. Kasian kan? Piaggio Vespa Matic. Dahulu kala, di saat para pehobi Piaggio Vespa klasik berkendara, pasti saling bertegur sapa. Solidaritas antar sesama pengguna Piaggio Vespa klasik sudah terbangun sejak lama dan masih sangat solid sampai sekarang. Tak jarang pengguna Vespa klasik akan berhenti menjambangi sesama pengendara Vespa klasik lainnya yang mogok di jalan, walaupun tidak kenal. Dan mereka tidak segan-segan menawarkan bantuan. Di jalan pun, mereka sangat jarang sekali ugal-ugalan. Lalu, bagaimana dengan Vespa modern alias Piaggio Vespa Matic? Sebenarnya tergantung usia si pengendara Vespa Matic itu. Buat yang tua sampai yang milenial tua, mereka cenderung masih sopan dan masih menjunjung tinggi etika bervespa seperti pengendara Vespa klasik. Itu pun juga kemungkinan besar ia memiliki Vespa klasik. Terus yang milenial muda sampai Gen Z gimana? Nah ini nih, darah muda, young guns. Rata-rata pengguna Vespa Matic berusia muda seringkali dicap arogan dan ugal-ugalan kebut-kebutan di jalan. Si anak muda pengguna Vespa Matic cenderung bodoh amat dengan sesama pengguna Vespa Matic. Hanya segelintir yang masih berpegang dengan tradisi pengguna Vespa klasik. Itu pun karena diajarin bapaknya yang penghobi Vespa klasik. Jadi, Vespa bukan lagi sebagai skuter yang elegan, tetapi sudah berubah menjadi skuter kencang yang enak untuk dikebut-kebutan di jalan. Ditambah lagi, dengan banyaknya racing kit untuk Vespa Matic, hilanglah sudah image skuter yang stylish dan elegan tersebut. Mirip dengan Kawasaki Ninja, kalau Ninja disebut obat ganteng Jepang, maka Vespa Matic bisa dibilang obat ganteng versi Eropa. Tapi jangan karena hal itu malah bikin image Vespa identik dengan arogan dong. Kasian pengguna Vespa Matic lainnya yang masih stylish dan elegan, kecipratan dicap arogan jadinya. Oke OG friends, segitu dulu bahasan kita soal motor-motor yang dicap arogan. Memang sebenarnya bukan merek atau brand atau model motor yang arogan, tetapi ada beberapa oknum pengendara motor-motor tersebut yang berlaku arogan di jalan, sehingga baik brand maupun si pemilik motor lainnya jadi kecipratan image negatif tersebut. So, thank you all for watching our video. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya. Ride happy, ride easy, ride safety y'all. Salut!